Halo anak kelas 8 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 8 dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Kali ini Bapak akan menyampaikan soal-soal mid semester mata pelajaran PJOK khusus kelas 8 SMP semester 2. Kita langsung aja anak-anak ya, perhatikan ya. Soal nomor 1. Senam lantai biasanya dikenal dengan sebutan A. Wall exercise, B. Floor exercise, C. Stand exercise, D. Roll exercise. Gimana kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah B. Floor exercise, yang B ya jawabannya ya. Kita lanjut soal yang nomor 2. Pernyataan yang tepat mengenai senam lantai adalah A. Senam lantai membutuhkan bantuan alat tertentu untuk melakukannya. B. Senam lantai sudah dikenal sejak zaman kuno. C. Senam lantai memiliki gerakan yang rumit dan sulit dilakukan oleh sebagian besar orang. D. Senam lantai menjadi populer di berbagai negara dibawa oleh negara-negara barat. Jawabannya adalah yang B. Senam lantai sudah dikenal sejak zaman kuno. Kita lanjut soal yang berikutnya. Gerakan memutar badan dengan sikap awali menyamping, arah gerakan dan tumpuan berat badan kita berputar menggunakan kedua tangan dan kaki adalah A. Meroda, B. Guling depan, C. Guling belakang, D. Handstand. Jawabannya adalah meroda ya, yang A jawabannya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Gerakan meroda dilakukan dengan posisi awalan A. Jongkok dengan kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu, B. Berdiri tegap dan kedua tangan diangkat lurus ke atas membentuk huruf V, C. Berdiri dengan sikap menyamping, arah gerakan kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua lengan terentang serong atas, D. Berdiri tegak dengan kaki rapat dan kedua tangan lurus di samping badan. Jawabannya adalah yang C. Berdiri dengan sikap menyamping, arah gerakan kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua lengan terentang serong atas. Soal nomor 5. Gerakan guling lenting dilakukan dengan posisi awal A. Jongkok dengan kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu, B. Berdiri dengan sikap menyamping, arah gerakan kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua lengan terentang serong atas, C. Berdiri tegap dan kedua tangan diangkat lurus ke atas membentuk huruf V, D. Berdiri tegak dengan kaki rapat dan kedua tangan lurus di samping badan. Jawabannya adalah yang A. Jongkok dengan kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Soal yang ke-6. Saat posisi akhir guling lenting, arah pandangan adalah A. Ke atas, B. Ke bawah, C. Ke depan, D. Ke samping. Jawabannya adalah ke depan, yang C D ya. Kita lanjut soal nomor ke-7. Saat melakukan gerakan guling lenting, posisi pendaratan kaki adalah A. Kaki kiri terlebih dahulu, B. Kedua kaki agak rapat secara bersamaan, C. Kaki kanan lebih dahulu, D. Kedua kaki renggang secara bersamaan. Jawabannya adalah B. Kedua kaki agak rapat secara bersamaan.
Soal yang ke-8. Posisi badan saat melakukan gerakan meroda adalah A. Dimiringkan, B. Ditegakkan, C. Disilangkan, D. Dibungkukkan. Jawabannya adalah C. Disilangkan, ya, yang C jawabannya. Kita lanjut soal yang nomor 9. Pada gerakan meroda, bila gerakan diawali dengan tangan kiri, maka bagian tangan yang menempel pada matras adalah A. Telapak tangan kanan, B. Telapak tangan kiri, C. Kedua telapak tangan, D. Bagian lengan tangan kiri. Jawabannya adalah B. Telapak tangan kiri, ya. Kita lanjut soal yang nomor 10. Di bawah ini adalah prinsip gerakan dalam seni irama kecuali A. Kelenturan, B. Kelincahan, C. Kecepatan, D. Keindahan. Jawabannya adalah C. Kecepatan. Itu dia jawabannya, anak-anak, ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Senam irama dibedakan dengan senam biasa berdasarkan A. Irama atau ritme, B. Gerakan khusus, C. Panggung, D. Alat. Jawabannya adalah A. Irama atau ritme, ya. Kita lanjut soal yang berikutnya, soal yang nomor 12. Pada senam irama, prinsip gerakan yang ditekankan adalah A. Kuantitas gerakan, B. Kecepatan gerakan, C. Kelengkapan gerakan, D. Kontinuitas gerakan. Jawabannya adalah yang D. Kontinuitas gerakan, ya. Kita lanjut soal nomor 13. Sikap awal langkah biasa dilakukan dengan posisi badan A. Berdiri tegak, pandangan ke depan, B. Berdiri tegak, pandangan ke samping, C. Berdiri tegak, pandangan ke atas, D. Membungkuk. Jawabannya adalah yang A. Berdiri tegak, pandangan ke depan. Kita lanjut soal nomor 14. Langkah biasa disebut juga dengan istilah A. Beat track pass, B. Lob pass, C. Gallop pass, D. Jeep pass. Jawabannya adalah lob pass, yang B jawabannya, ya. Kita lanjut soal nomor 15. Bagian kaki yang digunakan saat mendarat dalam aktivitas langkah biasa adalah A. Punggung kaki, B. Pinggir telapak kaki, C. Tumit kaki, D. Ujung jari kaki. Jawabannya adalah yang C. Tumit kaki, ya. Ya, kita lanjut soal yang berikutnya, soal nomor 16. Gerakan akhir pada langkah kaki rapat adalah A. Berdiri tegak, kedua kaki rapat, kedua lengan di samping badan, pandangan ke depan, B. Berdiri sikap tegak, langkah kaki kiri, kedua lengan di samping badan, pandangan ke depan, C. Berdiri tegak, kedua kaki rapat, kedua lengan di samping badan, pandangan ke samping kanan atau kiri, D. Berdiri sikap tegak, langkah kaki kiri, kedua lengan di samping badan, pandangan ke samping kanan atau kiri. Jawabannya adalah yang A. Berdiri tegak, kedua kaki rapat, kedua lengan di samping badan, pandangan ke depan. Kita lanjut soal nomor yang ke-17. Posisi sikap badan: berdiri tegak, jalan di tempat, kedua tangan rapat di samping badan,
dan lengan diayunkan dari samping badan sampai setinggi bahu dan membentuk sudut 90 derajat merupakan salah satu cara gerakan A. Mengayun lengan setinggi bahu. B. Mengayun lengan lurus ke atas. C. Merentangkan tangan. D. Mendorong tangan ke atas. Jawabannya adalah A. Mengayun lengan setinggi bahu. Kita lanjut soal yang ke-18. Renang gaya dada dikenal juga dengan gaya A. Katak. B. Kupu-kupu. C. Bebas. D. Punggung. Jawabannya adalah A. Katak ya. Iya, lanjut kita soal yang berikutnya, soal nomor 19. Gaya posisi tubuh perenang pada renang gaya dada memiliki ciri khas yang membedakan dengan renang gaya bebas, yaitu A. Menghadap permukaan air dan selalu dalam keadaan tetap. B. Menghadap ke depan dan selalu berada di bawah permukaan air. C. Meluncur ke depan dalam posisi miring di permukaan air. D. Meluncur ke depan kadang di atas permukaan air tetapi lebih sering di bawah permukaan air. Jawabannya adalah A. Menghadap permukaan air dan selalu dalam keadaan tetap. Kita lanjut soal yang nomor 20. Gerakan lengan pada renang gaya dada dilakukan dengan A. Mengayun. B. Menarik. C. Meluncur. D. Mendorong. Jawabannya adalah B. Menarik ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Jelaskan cara melakukan rangkaian gerakan guling depan dan guling belakang ya. Cara melakukan rangkaian gerakan guling depan dan guling belakang. Perhatikan ya. Dia jawabannya guling depan. Guling depan artinya gerakan berputar ke depan menggunakan posisi badan membulat dan dilakukan di atas matras atau lantai. Caranya, sikap awal jongkok. Kedua tangan menumpu di matras, kedua kaki diluruskan. Kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada, menggulingkan menggunakan mendaratkan tekuk, kedua kaki dilipat kedap pada dada, balik jongkok. Itu dia caranya ya. Mana guling belakang? Guling belakang. Guling belakang artinya gerakan berputar ke belakang menggunakan posisi badan membulat dan dilakukan di atas matras atau lantai. Caranya, sikap awal jongkok membelakangi matras, rebahkan badan ke belakang. Kedua tangan pada atas bahu samping kepala, jatuhkan panggul dekat tumit, rebahkan badan dengan cepat. Kedua tangan menumpu bertenaga, dorong kedua kaki ke belakang, mendarat dengan tangan terbuka, luruskan kedua tangan serta angkat badan untuk berdiri. Itu dia jawabannya anak ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Jelaskan yang dimaksud dengan aktivitas gerak berirama. Jawabannya adalah ya. Aktivitas gerak berirama ialah gerakan senam yang dimana dilakukan dengan irama musik atau pembelajaran bebas yang dilakukan secara berirama. Aktivitas gerak berirama dapat dilakukan dengan menggunakan alat maupun tanpa menggunakan alat. Alat yang umumnya digunakan adalah tongkat, topi, pita, gada, bola, dan lain-lain. Secara umum, senam biasa dan senam irama tidak memiliki perbedaan, hanya saja pada senam irama menggunakan irama atau ritme. Soal yang berikutnya, sebutkan
tahapan renang gaya dada? Jawabannya adalah renang gaya dada merupakan gaya renang yang gerakannya menyerupai gerakan katak berenang. Tahapan-tahapan dalam renang gaya dada adalah teknik meluncur, teknik gerakan kaki, teknik gerakan tangan, teknik pernapasan. Itu dia tahapan-tahapan renang gaya dada. Ya, demikianlah soal UTS atau PTS, atau sering kita sebutkan mid semester, mata pelajaran PJK kelas 8 SMP semester 2. Semoga bermanfaat buat anak didik kami dimanapun berada. Salam sehat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.